Halo guys, jadi di video pembelajaran kali ini nantinya kita akan membahas mengenai analisis investasi sektor publik. Dan sebelum kita masuk ke dalam video, jangan lupa subscribe channel ini ya. Baik, untuk materi nantinya akan disampaikan oleh anggota kelompok 8. Ada Tesalonika Karundeng, ada Andini Yohanis, dan ada Dioni Mangambe. Oke, kita masuk dalam pembahasan materi. Kepada teman-teman, disimak baik-baik ya. Investasi publik. Nah, keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Investasi publik memiliki ikatan erat dengan penganggaran modal atau investasi. Penganggaran modal atau investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan di sekitar publik. Untuk menentukan kebutuhan investasi, perlu dilakukan evaluasi yang mencakup. Yang pertama, inventarisasi investasi. Yang kedua, inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada. Yang ketiga, cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. Yang keempat, tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Yang kelima, inventarisasi kebutuhan investasi. Yang keenam, evaluasi kelayakan investasi. Yang ketujuh, kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial budaya, finansial ekonomi, dan aspek distribusi. Selanjutnya, penentuan kebutuhan investasi. Nah, penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu kegiatan peningkatan kualitas investasi dan peningkatan kuantitas investasi. Ada beberapa cara menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya, yang pertama, investasi penggantian. Nah, investasi penggantian ini pengeluaran investasi untuk pengeluaran barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Penilaian investasi publik perlu mempertimbangkan umur teknis dan ukur ekonomis dari barang modal yang akan dibeli. Yang kedua ini ada investasi penambahan kapasitas. Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang saat ini ada. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio. Yang ketiga ada investasi baru. Investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomi sosial, budaya, dan aspek distribusi harus mendapat perhatian lebih besar. Oke, selanjutnya ada aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek. Nah, terdapat 4 aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Yang kedua ada aspek sosial dan budaya. Aspek sosial budaya menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan suatu proyek investasi yang akan dilakukan, harus mempertimbangkan legalitas dan dampak lingkungan yang merugikan. Yang ketiga ada aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata
terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan, dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Yang keempat ada aspek distribusi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi, pelayanan publik secara adil dan merata. Aspek distribusi terkait dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik. Nah, selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi publik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik itu yang pertama ada 1. Tingkat diskonto. Tingkat diskonto ini merefleksikan tingkat keuntungan atau rate of return yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Pada sektor swasta terdapat 2 sumber pendanaan, yaitu biaya modal atau equity finance dan pembiayaan utang atau debt finance. Untuk tujuan analisis biaya manfaat, maka perlu digunakan tingkat diskonto sosial atau social discount rate. Yang kedua ada inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan, atau expected future return, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang menyebabkan required rate of return semakin tinggi. Yang ketiga ada resiko dan ketidakpastian, atau biasa disebut juga required rate of return, akan semakin tinggi jika tingkat resiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan, sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan resiko investasi. Dan yang keempat adalah capital rationing. Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan faktor-faktor di atas, penilaian investasi publik juga memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu ada tingkat utang pemerintah. Tingkat utang pemerintah adalah jumlah yang harus dibayarkan pemerintah sehubungan dengan perolehan sumber biaya di luar pajak seperti utang luar negeri dan obligasi pemerintah, yaitu berupa bunga dan utang pokok. Yang kedua ada tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan atau social opportunity cost rate. Ini terkait dengan pengertian bahwa proyek pemerintah harus dapat menghasilkan tingkat keuntungan atau return yang mulai sama dengan tingkat keuntungan proyek sektor swasta dan penggunaan dana yang sama. Yang ketiga ada social time preference rate. Social time preference rate merefleksikan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh masyarakat jika menunda konsumsi saat ini untuk kepentingan konsumsi di masa depan. Oke, selanjutnya teknis dasar penilaian investasi publik. Nah, terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi publik, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Yang kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Dan yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Nah, untuk menganalisis usulan investasi publik, dapat menggunakan alat analisis yang biasa digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek pada sektor swasta, yaitu NPV, NPB, analisis payback period, analisis biaya manfaat, dan analisis efektivitas biaya. Oke, yang pertama, Net Present Value atau NPV. Jadi, NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari nilai yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar dengan waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada Net Present Benefit atau NPB. Nah, NPB ini merupakan nilai bersih suatu proyek setelah dikurangi seluruh biaya pada satu tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diterima pada tahun yang bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada Payback Period. Nah, payback period atau pengembalian modal berarti suatu periode yang dibutuhkan guna menutup kembali pengeluaran sebuah investasi. Tiap-tiap investor beserta dengan pengusaha
kerap kali menggunakan istilah pengembalian modal ini guna menentukan pengembalian keputusan investasi. Keputusan tersebutlah yang menjadi penentu apakah hendak melakukan investasi modalnya pada suatu proyek atau tidak. Kemudian yang keempat, analisis biaya manfaat. Metode cost-benefit analysis atau benefit cost ratio merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang dari seluruh manfaat keuntungan yang diperoleh dari nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut. Kemudian ada analisis efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis cost efektif meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan namun tidak dinilai. Nah, itu dia pembahasan materi dari kelompok 8. Dan untuk kesimpulannya, investasi publik memiliki kaitan erat dengan penganggaran modal atau investasi. Penganggaran modal atau investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi. Poin yang kedua, penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu kegiatan peningkatan kualitas investasi dan peningkatan kuantitas investasi. Poin yang ketiga, ada beberapa cara menggolongkan usul-usul investasi, yaitu investasi penggantian, investasi penambahan kapasitas, dan investasi baru. Poin yang keempat, dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu aspek teknis, aspek sosial dan budaya, ekonomi dan finansial, dan aspek distribusi. Kemudian poin yang kelima, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik yaitu tingkat diskonto yang digunakan, inflasi, resiko dan ketidakpastian, dan capital rationing. Dan poin yang terakhir, untuk menganalisis usulan investasi publik dapat menggunakan alat analisis yang biasa digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek pada sektor swasta yaitu NPV, NPB, analisis payback period, analisis biaya manfaat, dan analisis efektivitas biaya. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Thank you for watching on video, jangan lupa like and comment, bye-bye!